Salam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberkati, memberi kekuatan, memberi damai sejahtera pada hari yang indah ini, sehingga kami dituntun, disertai, digembalakan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan kitab Nabi Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Tetapi saya hanya membaca beberapa ayat saja. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutup dasar laut. Ayat 18. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara-saudara, Nabi Habakuk menulis kitabnya dengan satu kata kunci yang penting, yaitu orang benar akan hidup oleh imannya. Pada masa Habakuk terjadi penindasan, terjadi ketidakadilan, bahkan banyak orang-orang benar menindas sesamanya. Dari satu sisi dia melihat seakan-akan pertolongan Tuhan tidak ada di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan umatnya. Bahkan umatnya ditindas oleh bangsa yang tidak menyembah kepada Tuhan. Satu pergumulan, seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan diam dan Tuhan membiarkan kejahatan dan penindasan. Apakah benar, saudara-saudara? Kalau kita lihat, tidak benar. Jawaban Nabi Habakuk, Tuhan datang, Tuhan menolong, Tuhan akan menyatakan kekuatan, kuasa, dan kemuliaannya. Tadi dikatakan bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Saudara yang kekasih, kadang-kadang kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita melihat kehidupan yang tidak selesai dengan persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Tetapi percayalah, Habakuk menjadi jawaban bagi kita. Dia akan menolong umatnya tepat pada waktunya. Jangan sampai di situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang penuh dengan tantangan-tantangan ini, kita terbawa kepada arus penyembahan yang bukan Tuhan. Bisa jadi itu karena kekayaan, bisa jadi itu mungkin hal-hal yang lain yang sangat menawarkan. Tetapi ingatlah bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Pertolongan hanya datang dari campur tangan Tuhan. Orang benar akan selamat oleh iman percayanya, bukan oleh karena
kekuatan-kekuatan dunia yang seakan-akan bisa menolong kita. Sehingga dari bacaan tadi dikatakan tidak ada gunanya berhala-berhala bisu. Tidak ada gunanya itu patung-patung tuangan yang diciptakan dan dibuat manusia dan manusia menyembahnya. Tetapi Habakuk mengingatkan Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Artinya saudara yang kekasih, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil menanti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan beserta kita, Tuhan menguatkan jemaat sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya terang Tuhan bersinar bagi setiap jemaat-Mu, dan firman Tuhan ini menolong kami untuk kami berjalan menurut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami selama ini kalau kami mengandalkan kekuatan yang bukan datang dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan yang hidup. Kami lebih senang kepada berhala bisu yang tidak mempunyai kekuatan, yang mengajar dusta. Tolonglah kami Bapa. Biarlah kami menjadi orang percaya yang selalu sabar di dalam menanggung kesesakan, yang selalu melihat tangan Tuhan yang bekerja tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami. Tilinglah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di pusat maupun di pos-pos, di kota-kota, di desa-desa, di rumah-rumah. Mungkin juga ada yang dalam pembaringan, di rumah sakit, atau mungkin sedang sakit. Oh Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Engkau melihat, menjamah, memberikan kekuatan, penghiburan bagi setiap jemaat pun, dimanapun mereka berada. Biarlah hari ini kami dikuatkan, disertai, dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita dimanapun kita berada hari ini.